Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bias Olezenta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemrograman berorientasi objek yang beranggotakan Anita, Anggun Dwinta, dan Rosita. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh Anggun. Kepada Anggun, kami persilakan. Di sini kami akan membacakan 5 materi. Yang pertama yaitu definisi pemrograman berorientasi objek, OPP, dan sejarah Java. Yang kedua yaitu perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dan pemrograman prosedur. Yang ketiga, struktur dasar pemrograman berorientasi objek beserta sintaks. Yang keempat, pengertian kelas dan objek. Yang kelima yaitu konstruktor, inheritance, dan execution. Jadi kita akan masuki definisi OPP. Pemrograman berorientasi objek, English Object Orientation, pemrograman disingkat OPP, merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek bandingan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih kemudahan mengubah pemrograman yang digunakan luas dalam teknik peranti guna skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OPP mengklaim bahwa OPP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OPP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Perbedaan antara pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek (OPP) fokus pada objek yang memiliki atribut dan perilaku, sementara pemrograman prosedural berfokus pada serangkaian langkah atau prosedur untuk menyelesaikan tugas. OPP memungkinkan untuk pengelola kode yang lebih terstruktur dan modular, sementara pemrograman prosedural cenderung lebih sederhana dan langsung. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Kepada Anita, dipersilakan. Struktur dasar pemrograman berorientasi objek beserta sintaks, yaitu ada 4. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah tipe data yang digunakan yang ditentukan pengguna yang bertindak sebagai cetak biru untuk objek, atribut, dan metode individual. Yang kedua ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang menggambarkan perilaku suatu objek. Setiap metode yang terdapat dalam definisi kelas dimulai dengan referensi ke objek internet. Selain itu, subrutin yang terdapat dalam suatu objek disebut metode instan. Pemrograman menggunakan metode untuk dapat digunakan kembali atau menjaga fungsionalitas terenkapsulasi di dalam suatu objek pada suatu waktu. Yang ketiga ada objek. Objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Objek dapat berhubungan dengan objek dunia nyata atau entitas abstrak. Ketika kelas
didefinisikan pada awalnya, deskripsi adalah satu-satunya objek yang didefinisikan. Yang keempat ada atribut. Atribut didefinisikan dalam template kelas dan mewakili keadaan suatu objek. Objek akan memiliki data yang disimpan di bidang atribut. Atribut kelas memiliki kelas itu sendiri. Selanjutnya, pengertian kelas dan objek. Objek kelas adalah prototipe atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijelaskan di dalamnya. Berisi atribut, tipe data, dan metode. Untuk menjalankan suatu program, kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properties, dan behaviors dan relasi ke objek lain. Contoh, kelas person, physical, tree, terus dan lain-lain. Terus objek yang dimaksud dengan objek pada Java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Objek adalah internet dan kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek, sebuah internet adalah referensinya nyata dari kelas itu sendiri. Contoh dari kelas print, kita dapat membuat objek mangga, pisang, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita. Kepada Rosita kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu konstruktor, inheritansi, dan encapsulation. Maksud dari konstruktor ya ini adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dari kelas itu dibuat. Konstruktor biasanya digunakan untuk melakukan inisialisasi objek dengan memberikan nilai awal ke variabel anggota atau atribut dari kelas. Lanjut, inheritansi yaitu adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana sebuah kelas yang disebut subkelas atau turunan dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain yang disebut superkelas atau induk. Dengan inheritansi kita dapat membuat hierarki kelas di mana kelas yang lebih spesifik mewarisi perilaku dari kelas yang lebih umum. Yang ketiga ada encapsulation, yaitu adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang melibatkan pengemasan data bersama dengan metode yang mengoperasikannya dalam sebuah unit tunggal atau kelas. Encapsulation membantu dalam mengatur akses ke data melalui penggunaan akses kontrol seperti publik, privat, dan protected, dan mencegah modifikasi yang tidak sah. Ini juga dikenal sebagai informasi yang tersembunyi. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu
Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang efektif untuk mengelola kompleksitas program besar melalui penggunaan kelas dan objek. Java sebagai OOP mendukung prinsip-prinsip sebagai enkapsulasi, pewarisan, dan penggunaan konstruktor untuk menciptakan objek yang lebih terstruktur dan mudah dimaintain. Perbedaan antara OOP dan pemrograman prosedural menyoroti keunggulan OOP dalam hal modularitas, keamanan, dan kemudahan ekspansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang kami buat maksudnya. Di sini saya memakai kelas orang sebagai kelas induk, lalu di sini ada kelas mahasiswa dan kelas dosen itu sebagai kelas turunan. Dan penghubungnya adalah main. Di kelas mahasiswa dan dosen kami memakai extends untuk menghubungkan ke kelas induk. Atribut yang digunakan di kelas mahasiswa dan dosen itu ada name dan nip. Lalu untuk metodenya itu kami menggunakan sedang makan. Lalu saya akan menjalankan program ini. Dan ini hasilnya. Oke, mungkin hanya sekian dari saya dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.